Halo, Assalamualaikum pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali lagi one on one menyapa Anda kali ini bersama dengan saya Maria Assegaf. Kita akan berbincang lebih dalam bersama dengan sosok yang satu ini ya, aktivis Islam, politikus Partai Gerindra, kemudian mantan dosen ekonom juga banyak ya ini diserbu semua oleh sosok yang satu ini, tapi namanya belakangan ini kemudian muncul karena kemudian dirinya sempat dipanggil ke Kertanegara bersama dengan audisi sejumlah menteri dan juga wakil menteri serta kepala badan, dan namanya muncul sebagai wakil kepala badan penyelenggara haji. Inilah dia Bang Daniel Anzar Simanjuntak. Selamat malam, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Maria. Waduh, ini biasanya manggil Bang, sekarang Pak Wakabadan gitu ya. Tetap Bang. Sampai mati Bang, kira-kira gitu. Ini soalnya suhu saya ini ya. Ada kesamaan kita berdua ya, Bang ya. Pekerja media. Pekerja media juga saya pekerja media juga, karena di TV, koran gitu, kira-kira gitu. Luar biasa memang ya. Tapi begini Bang, dengan jabatan yang baru ini, mungkin kalau kami di media begitu ya, loh tiba-tiba kemudian Bang Daniel menjabat sebagai wakil kepala badan penyelenggaraan haji. Kalau Anda sempat terpikir juga nggak, kemudian kok Pak Prabowo menduduki saya sebagai wakil kepala badan penyelenggara haji ya gitu? Saya tidak terpikir Mbak Maria, karena sejak awal saya tentu concern terakhir ini kan di bidang pertahanan. Betul. Sebagai juru bicara Menteri Pertahanan. Jadi saya tidak terbayang tiba-tiba harus bertugas mengelola penyelenggaraan haji. Jadi beberapa kali Pak Prabowo tanya ke saya, Daniel Anda kemana? Mau kemana? Saya selalu jawab, siap Pak, saya menunggu petunjuk saja. Tapi saya siap sempat perintah. Ditanya itu Bang? Oh ya, 3 kali ya soal pertemuan. Saya ditanya Pak Prabowo, Daniel kamu mau kemana? Siap Pak, saya ikut perintah. Saya selalu jawab itu. Jadi karena dalam perspektif saya, dalam benak saya semenjak saya masuk politik dan kemudian langsung kan bergabung dengan Pak Prabowo, saya tahu persis Pak Prabowo adalah sosok yang paham anak-anak buahnya, tepatnya diletakkan dan diberikan tanggung jawab apa. Jadi akhirnya ya saya kalau istilahnya itu sebagai prajurit ya sami'na wa ato'na. Jadi ikut perintah saja. Terlepas saya suka atau tidak suka. Yang jelas ketika amanah dan tanggung jawab itu diserahkan kepada saya, maka saya harus total dan bertanggung jawab penuh untuk menunaikan tanggung jawab tersebut. Itu saja. Orang spesial pasti yang kemudian dapat kesempatan ditanya oleh seorang presiden Prabowo, Anda mau kemana? Ini nggak semua orang loh Bang dapat kesempatan itu ya. Saya 3 kali ditanya Pak Prabowo, Anda mau kemana? Dan jawaban saya sama. Saya ikut perintah Pak. Ternyata perintah saya tiba-tiba menyelenggarakan haji, dan itu bikin saya kaget dan shock juga pertama dengan istri. Saya ngobrol kita kok kita disuruh ngurusin haji ya. Jadi kenapa gitu. Saya juga enggak tahu, sampai sekarang saya belum tanya kenapa ke Pak Prabowo. Saya diberikan tanggung jawab untuk mengurusi haji bersama dengan Kiai Irfan Yusuf ya, sehingga yang jelas ya sudah saya jalani saja begitu saja akhirnya. Oke, selamat Bang Daniel, kemudian nanti akan bertugas mendampingi Gus Irfan ya. Selamat di Badan Penyelenggaraan Haji ya. Dengan keras dan sulit. Kok sulit sih, udah dibocorin kok sulit? Karena tentu kan tantangannya luar biasa, karena kan ibadah haji itu Mbak Maria cita-cita semua umat Islam. Hajat orang banyak. Artinya kita sedang mengurusi cita-cita umat Islam, cita-cita seorang Muslim. Salah satu cita-cita tertingginya itu kan naik haji. Betul. Maka kalau kemudian kita tidak mengelola dengan baik cita-cita tersebut, ekspektasi tersebut, maka kita pasti dapat hujatan, kemudian seperti orang pendosa karena tidak memfasilitasi dengan baik cita-cita seorang Muslim. Jadi bagi saya ini tugas yang sangat berat, beban berat, dan sejak awal saya bilang, saya dengan istri saya selalu bilang kenapa di sini ya gitu. Kita bingung, dan kami selalu berpikir mungkin Pak Prabowo percaya saya, kemudian Pak Kiai Irfan Yusuf itu bisa menjalankan tugas ini dengan baik. Jadi ya sudah, kita jalankan saja tugas berat ini. Apalagi
badan ini relatif baru. Jadi Betul. orang pertama yang ada di badan itu adalah Kiai Irfan Yusuf, orang kedua itu saya. Jadi orang yang baru ada di apa namanya, ibaratnya itu kalau di dunia ini Adam dan Hawa itu kami berdua yang ada di badan ini baru kemudian sekarang kami sedang melakukan apa namanya, institusionalisasi, artinya melengkapi organisasi, artinya ya, proses transisi dari Dirjen Haji kemudian bergabung ke Badan Haji. Jadi proses 1 tahun ini pasti menyita energi terkait dengan institusionalisasi. Ya, saya yakin pertanyaan Anda tadi dan juga istri ya, kenapa di sini itu mungkin bukan kemudian merasa tidak cocok di tempat ini, tapi karena beban yang begitu besar diamanatkan oleh masyarakat, dalam hal ini umat Islam ya Bang ya? Saya terbiasa dengan tantangan baru. Jadi dulu saya kan orang kampus, hidup di dunia kampus. Setengah hidup saya itu di kampus, setelah mengajar, kemudian aktivis, kemudian dunia usaha, kemudian tiba-tiba kan masuk politik dan Pak Prabowo di Kementerian Pertahanan, saya ngurusin pertahanan. Jadi juru bicara pertahanan, dan itu kan lahan yang baru, lahan garapan. Baru juga belajar baru. gitu ya, Saya baru belajar masuk ke situ 5 tahun saya jadi juru bicara Menteri Pertahanan, dan alhamdulillah kan berjalanlah dengan baik. Itu tergantung penilaian publik. Publik menilai seperti apa saya sebagai juru bicara Menteri Pertahanan, dan teman-teman media juga kan bisa menilai bagaimana saya sebagai juru bicara Menteri Pertahanan, di mana saya tidak sama sekali berasal dari dunia militer. Saya pernah di dunia militer tapi paramiliter. Namanya Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah atau KOKAM. KOKAM itu kan paramiliternya Pemuda Muhammadiyah. Jadi kalau kemudian tiba-tiba saya ditantang lagi oleh Pak Prabowo masuk di dunia baru, saya pikir mungkin Pak Prabowo berpikir saya bisa beradaptasi dengan cepat, bisa belajar dengan cepat. Itu positifnya ketika saya berpikir kenapa Pak Prabowo serahkan tanggung jawab ini kepada saya dan Gus Irfan. Nah, itu dia. Dan juga kemudian kalau kita lihat pada pelantikan kemarin, Bang Dhanil, ada yang menarik. Apa tuh yang menarik? Kami melihat pada saat kemudian Pak Prabowo gitu ya, sampai tepat di hadapan seorang Dhanil Anzar Simanjuntak. Air mata Anda menetes di sana, Bang. Bahkan hingga ingin mencium tangan seorang Prabowo. Ya, apa namanya? Saya ikut Pak Prabowo itu dengan asumsi Pak Prabowo bisa melakukan perubahan terhadap Indonesia. Saya nggak pernah ikut politik, Mbak. Saya bahkan golput. Saya baru menentukan pilihan politik itu tahun 2019 itu. Karena saya anggap, oh iya, saya sudah di kampus, bahkan jadi watchdog kritis terhadap Pak Jokowi waktu itu, aktivis. Saya sejak mahasiswa juga aktivis. Saya melihat bagaimana rakyat sesungguhnya. Dan saya juga dari orang bukan orang yang luar biasa, keluarga biasa-biasa saja. Kalau istilah Pak Bambang Pacul, Korea-Korea begitu ya. Kemudian satu-satunya harapan pada saat itu mungkin ada di Pak Prabowo. Gitu. 2019 akhirnya saya memutuskan ya, ketika diajak menjadi juru bicara, ya saya bergabung dengan Pak Prabowo menjadi juru bicara pasangan Prabowo Sandi pada saat itu. Dengan harapan tentu beliau menang dan beliau menjadi presiden pada saat itu. Karena saya yakin Pak Prabowo orang yang tepat memimpin Indonesia. Namun kemudian perjuangan 2019 itu nggak mudah, Mbak. Panjang sekali. Saya hampir 1 tahun jadi juru bicara karena 2018. Karena kan pemilu 2019 itu jaraknya lama sekali, 1 tahun. Jadi saya berinteraksi setahun itu jadi juru bicara Pak Prabowo. Banyak hal akhirnya saya kenal sosok Pak Prabowo, kepribadian Pak Prabowo, dedikasi Pak Prabowo terhadap Indonesia. Itu yang kemudian tertunda jadi presidennya. Iya, Bang, mungkin begini ya, Bang. Mungkin bisa tidak saya katakan begitu ya, cita-cita terbesar seorang Dhanil Anzar Simanjuntak pada saat terjun ke politik dan kemudian bersama seorang Prabowo adalah melihat Prabowo menjadi presiden. Iya, jadi kan Pak Prabowo hari ini berpidato menyatakan Anda semuanya harus setia kepada bangsa dan negara, nggak perlu setia dengan saya. Saya mau bilang saya setia ke Pak Prabowo. Karena setia Pak Prabowo itu maknanya bagi saya itu setia terhadap bangsa dan negara. Kenapa? Karena Pak Prabowo kesetiaannya terhadap bangsa dan negara itu 1000%, Mbak.
saya nggak pernah mendengarkan seorang Prabowo berdiskusi secara tertutup. Itu bangun kong kali kong politik, enggak. Yang selalu, kan kadang-kadang politisi ini ada kamar belakang, ada kamar depan. Kamar depannya itu bicara tentang rakyat, tapi kamar belakangnya itu tentang kepentingan masing-masing. Sepanjang saya bersama Pak Prabowo, saya nggak pernah dengar Pak Prabowo bicara tentang kong kali kong gimana mau dapat ini. Semua yang beliau bicarakan, gimana rakyat bisa makan enak, gimana rakyat bisa sekolah dengan baik. Itu yang selalu dipikirkan oleh Pak Prabowo, gimana pertahanan kita kuat. Nah, makanya saya sampai kesimpulan, jarang loh politisi mau seperti ini. Tambah lagi Pak Prabowo itu udah selesai dengan hidupnya. Itu yang membuat Anda kemudian menitikkan air mata. Makanya ketika beliau ada di depan saya, kemudian beliau sosok ini yang tadi bareng-bareng dengan saya, dengan bareng-bareng jadi presiden, itu bagi saya itu luar biasa. Dan bagi saya ya ini cita-cita politik saya, kecintaan saya terhadap bangsa dan negara. Itu salah satu manifesto politiknya adalah Prabowo sebagai presiden. Dan hari ini manifesto itu terwujud begitu loh. Dan saya cuman ingin menitipkan harapan ke beliau, terlepas apakah di kepala saya itu sejak awal apakah saya dibutuhkan beliau atau tidak. Tapi cita-cita saya sudah selesai. Kalau saya tidak dibutuhkan, ya saya kembali kampus, saya mengajar, kira-kira begitu. Dan saat ini kemudian cita-cita Pak Prabowo juga menitipkan pesan dan juga kemudian harapan yang besar kepada Anda, termasuk juga masyarakat, terkait dengan penyelenggaraan haji di Indonesia. Apakah kemudian seorang Daniel Anzan Simanjuntak sudah belanja masalah selama beberapa hari terakhir menjadi wakil kepala Badan Penyelenggara Haji? Dijawabnya nanti ya Bang, usai jeda. Dan saat lagi kami ingin Anda berinteraksi langsung bersama dengan kami pemirsa. Anda dapat menghubungi nomor telepon di 021 252 7014, sekali lagi di nomor 021 2527 014. Kami tunggu telepon Anda dan juga berbincang langsung bersama dengan narasumber kami. Sesaat lagi One on One akan hadir untuk Anda.